ada 7 brand under Sinergi Group. Yang 5 itu dia fokusnya di beauty industry, yang satu di F&B dan yang satu lagi di konstruksi. Bokap gue tuh ngojek pak, nyokap gue kerja di Toyota waktu itu. Nah tapi yang gue bangga adalah nyokap sama bokap gue nih mempersiapkan dan mendidik gue bisa sampai seperti ini. Karakternya tuh dibentuk dari kecil itu. Semen putih ke bedak berarti ya? Iya, dari ngaduk semen ke ngaduk skincare. Nah, lu kerja dulu kah? Jadi pegawai dulu? Iya, justru gue bisnis skincare nggak ada basic soal skincare sama sekali. Sebenarnya manusia tuh kayak bisnis gitu ya. Dan sebenarnya Bos Harvey ini sudah menjadikan dirinya sebagai bisnis sejak belia. Welcome back to Revalue Academy Podcast, guys. Kali ini gue pengen kenalin kru bajak laut baru kita, bos baru kita, Bos Sule. Tepuk tangan dulu buat Bos Sule. Dan tentunya Gak bentar Mas, kemarin gue yang di video sebelumnya gue lihat Jove ada ngomong, udah juga nih clipper di TikTok kan. Katanya lu kalau misalnya pengen tahu seberapa besar value lu lihat orang sekitar lu, ada nggak yang bisa seberapa persen yang bisa gantiin kerjaan lu? anjing. Ya jauh. Ternyata gue bisa gantiin kerjaan. Murah yang lu jawabnya. Segitu aja lu. Tapi hari ini bukan tentang gue. Hari ini kita kedatangan seorang tamu penting. Jauh-jauh dari Bogor. Asik. Kita sambut Bos Bos Harvey. Bos Harvey. Di awal kita kenalan dulu kali Fas ya. Boleh. Oh mungkin Bos Harvey bisa cerita nih dulu sedikit banyak latar belakangnya dan mungkin berbisnis di bidang apa gitu. Iya, latar belakang kalau sekarang bisnisnya core-nya di beauty industry ya. Beauty industry. Itu kan. Ganteng. Kita punya holding company namanya Sinergi Group gitu kan. Terus dari Sinergi Group itu ada apa namanya? Ada 7 brand under Sinergi Group. Yang 4 itu adalah yang 5 itu dia fokusnya di beauty industry, yang satu di F&B dan yang satu lagi di konstruksi. Gitu. Iya, ada 5 yang Unik juga ya. Iya. Beda-beda industri ya. Jadi portofolionya cukup diversifikasi banget ya. Jatuhnya ini guys, konglomerasi gitu. Konglo nih ya ini. Tapi lu awal kenal sama Bos Harvey gimana Fas awalnya? Gue waktu itu kita DM-an di Instagram. Enggak, lu gak DM gue. Enggak DM gue ya? Gimana tuh? Jadi waktu itu ada temen gue namanya Anin waktu itu. Ini tahun berapa nih? Legend tuh ya. Itu 2022 deh kalau gak salah ya. Pas Covid banget gitu. Ya kita ini kan lagi nyari invest apa nih gitu kan. Waktu Covid itu kan. Ya sebenarnya bisnisnya baik-baik aja gitu. Karena kan kita basicnya kan online. Jadi gak terpengaruh sama lockdown atau apa gitu kan. Tapi kan karena bisnisnya bagus, otomatis kan revenue-nya bagus, terus kemudian net profit-nya juga bagus kan, sehingga kita punya kelebihan idle cash lah gitu kan. Yang sayang banget kalau misalkan nggak dipakai kerja, akhirnya kita cari invest apa yang bagus gitu. Akhirnya teman gue Anin waktu itu ngenalin nih Faza waktu itu, kita waktu itu Zoom bareng awal-awal tuh. Oh iya, inget waktu itu Zoom bareng kita. Sama partner-partner sama partner gue juga waktu itu. Zoom bareng Iya, gitu iya, kan. Ya dari situ banyak belajar waktu dia sharing soal saham kan. Terus juga dia ngenalin bahwa dia tuh punya apa namanya Verdana Partnership. Ya, fund kayak orang fund bener aja gue. Gitu bro. Jadi awalnya dari situ kita ketemu. Terus hasil cocok lah. Gitu. Cocok lah sampai sekarang akhirnya. Cocok. Jadi waktu itu jadi tuh akhirnya jadi klien Verdana Partnership. Jadi 2023 ingat. Bukan lah akhirnya Verdana ya. Thank you sudah Gila, menaruh gila, kepercayaan. gila. Gacor tuh gue akuin. Iya, Terus- tapi ya gitulah. Terus awalnya sampai lu di Sinergi nih awalnya lu kerja dulu kah? Jadi pegawai dulu? Iya. Justru gue bisnis skincare nggak ada basic soal skincare sama sekali. Maksudnya gue bukan apoteker, bukan farmasi gitu kan. Atau latar belakang sekolah bisnis juga enggak gitu. Gue dulu kuliah di Pancasila, ngambilnya teknik. Teknik. Sipil. Anak Sipil. teknik lo, Teknik sipil. abang-abangan teknik lo. Abang-abangan teknik gue. Banyak di sekrek. Siap. Gitaran Dari gitu.
Berarti dari semen putih ke bedak berarti ya? Iya. Itu kan? Dari ngaduk semen ke ngaduk skincare. Ya mungkin di bubuk-bubuk juga sih. Sama-sama tapi ya. Sama-sama powder ya. Iya, Sama-sama powder. powder. Powder ya, betul. Jadi ngaduk semen kita ngaduk skincare. Sama-sama ngaduk sih. Cuma beda aja ingredientsnya. Gitu. Dari awal dari situ. Oke. Tapi gue mungkin sebelum bahas karir, gue pengen tahu lu gimana sih? Lu tuh tumbuh di mana? Lu berasal dari lingkungan seperti apa? Ya itu kan sekiranya bisa, gue pengen tahu lah gimana cara lu dibentuk sampai lu bisa berjalan dan punya decision making kayak gini gitu. Gue bersyukur ya, maksudnya mungkin bersyukur dilahirkan di keluarga yang gue waktu kecil itu gue ada gitu ya. Karena secara ekonomi mungkin nggak diberikan sesuatu yang lebih gitu kan. Masa? Iya gitu. Bayangin aja ya sebagai, nah ini teman-teman yang bisa nilai lah seberapa seberapa besar atau seberapa berlebihnya gue gitu kan. Bokap gue tuh ngojek pak. Hah? Iya bokap gue ngojek. Bokap lu ngojek? Ngojek. Kok lu gak pernah cerita anjing? Oh iya ini gue cerita di sini nih. Wah gila lu. Itu dari belum zaman ojol tuh berarti kan? Belum Masih opang. Bahkan yang di pasar pak. Hah? Iya jadi Bokap- kalau Di Bogor waktu itu? enggak. Gue di Jakarta, gue tumbuh di Jakarta. Oh. Gue tumbuh di Jakarta. Nah bokap gue tuh, jadi di dekat rumah gue, ya 2-3 kilo lah ada pasar tuh. Ada pasar. Nah bokap gue tuh kalau sebelum subuh bahkan jam 4 tuh ke pasar biasanya bawa belanjaan, terus pakai motor Astrea-nya, bawa keranjang belanjaan tuh 2, ya kan biasa lah kan, buat bawa belanjaan di situ gitu. Terus nyokap gue kerja, tapi nyokap gue kerja di Toyota waktu itu. Sebagai kasir pak. Kasir karena dua-duanya nih lulusan SMA dua-duanya. Gitu. Nah tapi yang gue bangga adalah nyokap sama bokap gue nih mempersiapkan dan mendidik gue bisa sampai seperti ini gitu. Karakternya tuh dibentuk dari kecil itu gitu loh. Gitu. Nah terus udah tuh bokap gue ngojek dari gue lahir sampai SD lah. Oke, jadi zaman kecil nih lu tahu nih, lu lihat nih. Iya, bokap gue lu, lihat berangkat gitu. kerja dulu ya. Iya, gitu. iya. Terus gue tahu persis penghasilannya. Oh iya. Gue tahu persis. Kok bisa? Tahu kan gue setiap pagi kan gue jajan. Ah. Duit jajannya itu dari hasil bokap gue ngojek hari sebelumnya. Iya, dari hasil narik sebelumnya, hari sebelumnya. Jadi semuanya dikasih ke lu. Enggak lah, kan dibagi-bagi gitu. tapi Ke dia nyokap terbuka gua, ya. ke gue buat jajan waktu itu. Iya, wah gokil sih. Gitu. Sehari ya bisa 50.000, bahkan kalau jelek-jelek 20.000 lah sehari tuh. Jelek tuh 20.000. 20.000 Iya sehari. sih. Oh berarti dulu jajannya nggak nentu berarti ya? Nggak ada fix price-nya berarti ya? Jajannya. Nggak ada ya. Tapi bekal gue. Oh udah bukan. Nyokap gue masak bekal gitu. Kalau orang zaman sekarang kan kadang-kadang anaknya dijatah 3 juta langsung dikasih gitu Iya. kan di awal Gua gitu. harian, atur ya kan? Nggak gitu ya. Beda-beda di tiap harinya berarti ya? harian. Berarti bener tuh, biasanya kan orang tua kan zaman sekarang ngasih bulanan gitu kan, Iya kan, mungkin masih bulanan, sekolah, iya kan. untuk bisa belajar dibagi gitu. Coba harian cuman beda pak, lu muter otak kan di situ. Benar. Besok gue dapat berapa deh, berapa yang harus gue sisihkan nggak kebayang. Iya, bukan manage money ya, survive tapi ya. Iya. Wah itu pelajaran penting juga sih. Terus gue 3 bersaudara. Gue anak pertama, terus paling ada tua. laki-laki semua sih. Ada adik gue 2 gitu. Yang sekarang yang terakhirnya masih kuliah di Bunda Mulia ya. Tahu. Kayak terus nah gue tuh dididik sama nyokap gue buat mandiri pak. Kan dari SD ya. Karena kesibukan kan, bokap gue subuh udah berangkat. Nyokap gue juga kan mempersiapkan dirinya buat kerja masuk jam 8 kayak gitu kan. Mau gak mau kan aktivitas sebelum itu kita ini harus kerja sama nih, anggota keluarga nih. Benar. Ya kan, masak nasi lah buat sarapan kayak gitu kan. Terus bahkan nyetrika baju lah. Nah kita tuh udah dibagi tugas tuh. Sama nyokap gue tuh dibagi tugas waktu itu. Masak nasi. Lu Gua masak? bagian masak nasi gue. Wih bisa masak lu? Ya magicom doang kan, gak nyuci-nyuci doang. Kayak ini kan, gini kan. Gini doang nih. Set. Tapi tugas tuh pada saat itu sering masak nasi tuh. Gue sering masak nasi. Jadi nyokap gue nyetrika. Terus ini kalau lauk kan biasanya nyokap gue nyetok lauk biasanya. Karena kan kesibukan kan gitu. Jadi nyetok lauk yang dimana tinggal kalau mau makan nih goreng aja. Gitu. Tinggal nasinya aja nih gitu. Kalau zaman sekarang meal prep lah ya. Meal prep. Itu dia. Anjing. Prep. Jadi gue bagian masak nasi sama
bersih-bersih Pak. Kalau sore tuh nyapu sama ngepel rumah gitu. Jadi sebelum nyokap gue pulang kerja tuh harus bersih tuh. Oh ya. Gitu. Mbak nggak ada mbak? Nggak ada bos. Nggak ada bos. Nggak ada. Jadi dididik sampai mandiri sampai sekarang gue berpikir ya gitu. Mungkin dulu gue benci gitu. Maksudnya bukan benci sih. Maksudnya kenapa sih gue harus begini? sebel Gue kenapa sih harus melakukan itu kerja ya. begini? Dulu ngerasa lo kayak gitu? Ada rasa itu ya? Ngerasa kan di mana teman-teman gue kan main gitu kan. Bener sih. Fokus main gitu kan. Fokus main ya. Abis balik sekolah main gitu kan. Terus gue tuh sempet kayak misalkan, oh udah sore nih gue harus balik. Karena gue harus nyapu sama ngepel. Ketika gue lagi sih main gitu. Karena tanggung jawab itu kan. Gitu. Nah sempet kesel lah gitu. Tapi karena kalau sekarang gue flashback lagi ke belakang, ternyata itu yang ngebentuk gue sampai sekarang kayak gitu. Gue bertanggung jawab atas tugas yang dikasih ke gue gitu sampai gue selesaikan gitu, sampai selesai. Make sense. Gitu. Itu. Berarti lu bukan dari keluarga yang secara ekonomi itu bisa bikin lu nyaman ya di masa kecil? Iya. Mungkin bisa dinilai sendiri kali ya. Dinilai Pak. sendiri aja. Netizen. Cuma tadi yang soal pekerjaan rumah itu ada nggak yang sifatnya tuh, maksudnya kan tadi kan masak nasi atau kayak bersihin, ada nggak misalkan sekarang kan lu bisnis nih, ada nggak yang kayak sifatnya produktif gitu, bisnis gitu? Oh, nggak ada. Karena kan gue bukan dari keluarga yang backgroundnya bisnis ya, maksudnya hampir dari keluarga nyokap bokap tuh ya itu kerja juga. Gitu. Tapi kan lu udah oke nih, lu tumbuh nih di lingkungan seperti itu, gitu kan. Berarti lu secara tidak langsung punya drive gitu ya, buat anjing nih. Berarti gak boleh kayak gini nih, Betul. gitu kan. Dan lingkungan gue cukup Bronx juga Pak. Oh iya. Iya, jadi paman lah ya atau ual lah ya kalau sekarang tuh. Itu ada yang narkoba. Gue sempat lihat nyuntik kayak gitu. Ini era tahun berapa nih, Mbak? Gue masih SD kayaknya deh, 2000-an. 2000 awal ya? 2000-an awal. Nyuntik depan muka lu tuh. Ya enggak, jadi tuh. Apa lu tawarin juga lu? Enggak Apa lu gitu. suntik lu? Ya gue ceritain dulu, Paksa dulu. Jadi gue tuh tinggal di rumah ibunya bokap. Oke. Jadi tuh rumahnya cukup gede, cukup panjang, terus dibagi-bagi sama anaknya. Terus di tengah-tengah rumah tuh ada sumur. Sumur gitulah, kan dulu pakai timba segala macam kan. Nah, dia tuh suka dipakai buat itu. Nyuntik. Iya. Jadi tuh sumur kesuntik-suntik. Dan rumah gue kan bagian belakang. Jadi gue kalau mau ke depan nih gue harus lewatin sumur kan. Oh. Gitu kan. Jadi gue sempat melihat aktivitas gitu. Jangkis tuh. Iya. Tapi itu Gila, ekstrim berarti sih. masih keluarga lu sendiri, maksudnya bukan orang-orang. Paman lah. Oh iya. Atau ual lah ya. Wow. Oh, gue kira tuh maksudnya kayak di situ ada dekat rumah lu ada tongkrongan apa gitu. Ada juga. Oh, ada juga Jadi gitu. sempat beberapa kali digerebek juga ada juga. Wow. Gitu ada proses penggerebekan karena ada yang pengedar juga gitu. Oh, itu Bronx banget sih. Iya. Itu Bronx Jadi kacau itu sih. lingkungan gue kayak gitu dulu. Itu lu pertama kali lihat itu kejadian di sumur tuh umur berapa tuh? SD kayaknya, seingat gue. SD, soalnya 2000-an sih. Oh, tuh bingung tuh pas itu. Iya, gak tahu kan, gue kira suster apa gitu kan. Alkes gitu ya. Maka banyak alkes gitu. Ya kan kalau sakit disuntik kan. Gue kira suster atau apa gitu. Jangkis anjing. Ini kok nyuntik tapi gak ada susternya. Pekerjaan Uwa suster gitu ya. Iya makanya gue juga bingung kan. Jadi Nyuntik apa? nggak Nyuntik berpikir diri apa-apa sendiri. sih waktu itu. Tapi berarti pergaulan banyak juga berarti teman-teman lo yang ke arah sana pada saat itu. Pada saat itu yang kalau SMP sih banyak kan yang ngeganje. Oh iya. Ganje biasa lah. Lu biasa. Gue enggak. Enggak, iya maksud gue temen-temen lu. Iya, Biasa, SMP tuh itu ada. biasa. Ada aja, ada. Geng-gengnya ada. Wih kayak dulu SMP tuh rokok tuh udah paling atas ya, top tier ya dulu. Nah ya. gue tuh anehnya ya, gue nyobain rokok ya waktu itu ya, yang rokok gitu. Cuman waktu itu nggak dapet kenikmatan apa sih enaknya ngerokok gitu, cuma buang-buang duit doang, untungnya gitu ya. Tapi sekarang mah enak kan ngerokok kan. Emang gitu? Kalau sekarang lebih ke stres kayaknya. Tapi emang kayaknya tuh ngerokok tuh enak ketika lu udah menyelesaikan suatu permasalahan. Oh iya benar. Oh dulu coba-cobain pertama kali kagak bakal enak. Gak bakal enak. Iya apa gitu, manfaatnya rokok apa, Belum ada enaknya rokok masalah. apa, duit masih jajan terus gila. Ngetek lah. Oke, berarti Gitu. Jadi latar belakang dan lingkungan gue tuh seperti itu. Gitu. Makanya gue pernah bilang ke lu kan bahwa yang ngerubah diri lu paling cepet adalah lingkungan gitu. Makanya yang pertama kali fokus gue untuk merubah diri gue adalah gue merubah lingkungan gue dulu. gimana tuh caranya?
Apa tuh? Gimana cara lu merubah lingkungan lu yang Bronx itu? Ya mencari lingkungan baru akhirnya. Jadi gue dari SMP itu, jadi kan udah nih SD, SMP gitu kan gue laluin. SMP tuh gue masih sekolah deket rumah lah. Maksudnya ya paling cuma 5 kilometer lah gitu, nggak jauh lah. Jalan lo? Naik bus sih. Oke, naik bus. Naik bus patas gitu, kadang-kadang nggak bayar. Pace, Masuk di depan, keluar di belakang gitu. Dipalakin. Aja pengamen gitu. Pengamen orasi tuh paling serem tuh. Iya, Saya baru keluar dari penjara. 1.000-2.000 nggak buat Anda miskin gitu. Itu gue sering tuh kayak gitu. Iya. Bener-bener saya harus berbuat kejahatan lagi. Nah, itu. Dengan saya minta baik. Anjing banget tuh anjing. Kayak gitu tuh. Patas dulu deh. Terus Iya. Jadi ya kayak gitu. Nah terus SMP masih dikit lah. Jadi masih main lah, masih main. nongkrong sama teman-teman kecil kayak itu di rumah. Nah semenjak SMA ini, gue sekolah agak jauh kan. Di Rawamangun gue sekolah, STM tuh. STM tuh? STM. Bukan SMA? Bukan. Kalau sekarang SMK lah. Oh, Kalau kenapa dulu STM tuh? Gue waktu itu pengen, Merubah lingkungan? bukan merubah lingkungan, sederhana aja berpikirnya. Kalau STM itu bisa langsung kerja. Oh. Gitu, ini apa sederhana. teknik waktu itu? Teknik. Gue waktu itu ngincernya IT waktu itu, cuman gak masuk. Masuknya pilihan kedua gue, masuknya ke teknik gambar bangunan. Oh, emang sipil ya. Sabar, Sipil. itu lu sendiri yang milih? Iya, gue sendiri yang milih. Dengan kapabilitas otak lu pada saat itu lu pikir, gue pengen nih langsung kerja? Tapi waktu itu nyokap gue sempet nemenin sih, waktu SM tuh. Oke. Maksudnya ngasih pandangan sekolah SMK ini aja yang bagus kayak gitu-gitu. SMA, kalau misalkan mau SMA yang ini yang bagus kayak gitu-gitu. Berarti kalau misalkan lu milihnya STM, berarti emang di awal lu niat gue gak kuliah. Gue langsung kerja. Niatnya langsung kerja. Iya. Wanjir. Niatnya langsung kerja. Itu keras sih. Awalnya. Karena kan ya apa, gue pengen punya penghasilan sendiri aja gitu. Iya. Gak mau ngebebanin orang tua gitu kan. Jadi emang lu udah tahu di saat itu kondisi orang tua lu gak memungkinkan buat lu S1. Sebenarnya mungkin. Jadi gini. Mungkin. Jadi nyokap gue sempat punya tabungan tuh sekitar 20 apa 30 juta gitu. Nah itu tuh keputusannya gini. Waktu gue mau lanjut kuliah, adik gue mau masuk SMA. Anjir. Gitu. Jadi kalau misalkan nih uang dipakai buat daftar kuliah, waktu itu gue milihnya Trisakti ya, gak ngotak ya. Yang negeri-negeri aktivis ya. Digas ya. Arsitek Trisakti waktu itu 30 juta gue inget banget daftarnya. Belum beli tabung-tabung. Iya. Ibu lu tuh ngerokok tuh kayaknya di momen itu ibu lu yang ngerokok aja. Di momen itu lu minta trik sakti. Sebat dulu dah. terus lanjutin bos. Belum beli jangkanya, garis. Mahal banget itu aja. Mahal banget bro. Iya. Mahal banget. Jangka. Iya. Iya tuh parah banget. Bener. Jadi ya udah, gue mikir sadar diri aja lah. Iya. Udahlah nggak apa-apa, gue bisa kerja lah, berarti gitu kan. Gue bisa kerja lah gitu. Terus kalaupun gue mau kuliah, ya gue bisa pakai duit hasil kerja gue. Oh, paham. Gitu. Jadi kuliah sambil kerja aja. Terus adik gue kan bisa sekolah, ya gitu. Jadi win-win aja lah gitu. Keren. Gitu bro, jadi. Tas STM lah, gue mau merubah lingkungan gue nih. STM ya kan. Nah STM tuh banyak hal yang berubah sih. Karena lingkungannya cukup beda di STM tuh. Jadi Gimana tuh? Tawuran kah? Kan identik. tawuran ada. Iya. Waktu gua kelas 1 tuh ya biasa dia abang-abangan ditatar ya. STM. Oh lu ditatar lu? Sempet lu? Iya. Kan nggak boleh, bahkan nggak boleh gondrong waktu itu. Oke. Dibotakin, awal-awal dibotakin tuh. Dibotakin awal-awal. Terus ya ada kelas 1 biasa ditatar, suruh ikut ngider, naik patas apa segala macam. Basis. Basis. Iya lagi. Istilah-istilah tuh yang baru gue denger, gue pelajari tuh. Gitu. Iya. Tapi berubah sih, maksudnya itu tuh udah kayak kelas 1 itu udah berubah banget. Maksudnya ritual-ritual atau kayak tawaran-tawaran itu udah mulai berkurang. Oke, bagus ya. Udah gak sekenceng sebelum-sebelumnya kayak gitu. Katak bizer gitu gak ada tuh. Bizarnya lebih muda. Oh iya. Kayak gitu. Nah terus lingkungannya tuh cukup ambis ya di STM gitu? itu. Oh iya. gitu. Lingkungannya cukup ambis. Oh karena ini bagus nih STM bagus. STM-nya ya. bagus Pak. Jadi di Indonesia gue lupa deh. Pokoknya ada beberapa di Jakarta, di Jogja yang STM-nya tuh 4 tahun sekolahnya. Oke. Sekolahnya 4 tahun. Jadi Kuliah ya.
Iya D1 lah. Iya. Jadi 3 tahun tuh fokus belajar teori, 1 tahnya magang full. Kalau STM biasa kan dia 3 bulan doang magangnya kan kayak gitu. Ini cukup bagus lah. Gitu. Nah, akhirnya ya gue jadi ikut ke bawah kan, ikut ke bawah lingkungannya kayak seperti apa. Terus lama-lama kebentuk gara-gara main sama orang yang berbeda kayak gitu-gitu. Nah mulai tuh di rumah gue udah mulai jarang main, jarang keluar. Karena kan balik juga udah jam 3 tuh, jam 3 sore. Bener. Udah capek lah gitu. Belum kalau ada eskul apa segala macem tuh bisa jam 6 lah balik. Oh ada aja schoolnya lo. Ada. Waktu itu gue ikut band, Pak. Jadi apa? Jadi apa lo? Gitaris gue, Pak. Ais. Bawain lagu apa dulu? Coba dulu. Gitu ya. Bawa metal, Pak. Lu apa injet lo? BMTH. Wih. Alesana. Kan gampang cuma ceng. Berarti gak ada waktu buat nongkrong ya. Gak ada waktu, Pak. Jadi ya udah dihabisin di lingkungan sekolah waktu itu gitu. Terus udah tuh kelas 1, kelas 2. Nah, gue tuh tobatnya tuh kelas 2 sebenarnya. Oh, Maksudnya kelas 2 tobat. Emang kelas 2 keinget apa? Kondisi keluarga, gue mau main terus apa enggak gitu. Gue kayaknya harus fokus buat ngasilin duit dah. Gitu. Ini dunia tarik suara menghasilkan gak ya Iya. kira-kira industri Di persimpangan nih anjir. belantika Aduh, musik gimana Indonesia. ya? Di satu sisi cewek-cewek banyak nih yang nempel gitu kan, pertimbangannya kan anak band gitu tuh. Iya. Terus gimana? Iya. Kocak aja. Terus ya udah mulai kayak refleks lah. Gue harus ngapain ya? Terus gue nanti setelah lulus STM nih, gue mau kemana ya gitu, mau ngelamar kerja di mana gitu, dapat duit dari perusahaan mana kayak gitu. Gue udah mulai mapping mulai kepikiran ke arah situ gitu loh, udah mulai mapping gitu perusahaan apa. Jadi kan gini, STM gue tuh kerjasama sama banyak perusahaan gede. Salah satunya Wijaya Karya, terus ada Beton Precast apa segala macam lah. Jadi yang magang-magang tuh udah ditek-tekin sebenarnya. Oh gitu. Iya, tinggal slotnya aja. Oke, permainan slot nih berarti. Main slot. Waktu itu yang bonafit tuh ya BUMN Karya tuh. Gue ngincer, gue masuk situ gitu. Gue masuk situ karena bocorannya uang sakunya lumayan gede. Uang saku kok uang saku? Iya, jadi selama magang itu kita dapat uang saku. Bukan gaji. Bukan. Uang saku. Uang saku kan magang. Oh iya. Tapi berarti udah pasti dapet tuh ya? Udah pasti dapat. Oh di mananya aja? Di mana aja udah pasti dapat. Bulanannya udah dapat gitu. Ternyata Fix. gampangan cari kerja jadi anak STM daripada S1 ya? Kemarin topiknya harus kita rubah berarti ya. Iya. Salah gue satu. Nah, waktu itu. Salah gue satu. Itu 2011 tuh. 2011 sampai 2012 periode itu gue magang. Nah, dari situ gue udah mulai menghasilkan. Jadi sebulan tuh dikasih 1,5 juta waktu itu. Tapi bersih ya. Gue dapat mes, terus dapat laundry, dapat makan ya gitu-gitu. Oh. Ini mana tadi di WK ya? Wijaya Karya. Tapi konsekuensinya gue ditaruh di project waktu itu di Kalimantan Timur. Projectnya Bandara Sepinggan Internasional. Oh, Gede tuh. bandara. Gede tuh. Itu GV tuh joint venture tuh antara Wijaya Karya, PP sama Adi. Paham lu joint venture ya? Anak STM paham ya? Paham. Gacor Gitu, anjing. Paham, Bos. Skema financing gini terbitin Patriot Bonds gitu. Paham lu ya? Tapi berarti kalau misalkan udah di lingkungan magang itu sangat mungkin untuk jadi karyawan tetap sebenarnya. Sangat mungkin. Bahkan ditawarin, gue sebelum cabut dari situ ditawarin lu mau lanjut apa enggak di sini gitu. Udah langsung mau diangkat kontrak tuh di project itu sampai beres lah projectnya. Oke. Nah cuman gue pikiran waktu itu enggak lah gue mau kuliah gitu. Oh. Gue mau kuliah gitu. pikiran tuh. Sayang banget. Karena kalau misalkan gue di situ kontrak, gaji gue naiknya nggak seberapa. Oh. Oh gitu. Gaji gue nggak naik Ekspektasi seberapa tuh? 1M pertama umur berapa tuh ibaratnya? Gak nyampe. Gak ada kepikiran 1M. Gue yang penting bisa. Kayak yang penting gimana cara ngubah istilah uang saku jadi gaji. Nah, Iya, istilahnya. Bukan nominalnya ya, istilahnya. Benar-benar. Gitu. Iya, Jadi iya. gak kepikiran gitu. Jadi ya udah gue pikirannya kalau S1 otomatis gue bisa punya bargaining power ya. Anjir. Bargaining power gaji gue bisa lebih tinggi. Benar. Gitu. Akhirnya ya udah gue cabut dari situ project. Itu berapa tahun tuh di WK-nya? Setahun aja. Setahun cabut kan. Terus mulai tuh gue nyari-nyari kampus. Kampus mana nih yang bisa kuliah sambil kerja waktu itu. Sorry. Tabungan berapa tabungan? Tabungan gak ada. Oh belum ada? Belum ada. Oke. Cuma itu aja tuh. Jadi 1,5 itu kekumpul.
kalau nggak salah 12 juta apa 13 juta Oke, buat bekal bayar kuliah nih. Iya. Alright, lanjut. Nah, ya, kepikirannya waktu itu ada tiga universitas waktu itu ya. Ada Pancasila, Gunadarma atau ada di Unkris apa ya kayak gitu ya. Lupa gue. Nah terus yang gue pilih adalah Pancasila waktu itu. Karena waktu itu dekat sama kantor gue yang baru. Yaitu Cipete di sini nih Cipete. Oke. Namanya Hadi Prana tuh di Hadi sini. Prana. Masih ada sampai sekarang. Itu konsultan arsitek waktu itu. Karena masih STM gajinya cuma 2,2 juta gitu. Oh jadi lu gak ngelanjutin di WK, cuman lu pindah tempat kerja sambil kuliah. Sambil kuliah. itu tahun berapa sorry? 2013. 2013. I see. Ya, 4 juta ya. Oke. 2013an, 2014 lah gue inget gitu. Gitu, jadi lingkungan itulah, karena gue jarang main di lingkungan rumah kan. Benar. Gue ketemu orang-orang baru yang lebih baik, yang lebih bagus. Terus juga gue gaulnya sama orang-orang tua. Di project kan gue gaulnya sama orang-orang tua ngobrolnya. Kayak gitu sama supervisor gue, sama manajer gue kayak gitu. Kita ngobrol gitu kan. Dan di project tuh hangat banget interaksinya kayak gitu. Jadi nggak ada gap lah antara bos sama bawahan gitu. Jadi sharing aja keluh kesah kita, terus ya dia sharing gitu, gue dengerin segala macam. Sehingga itu yang membuat mindset ya. Benar. Mindset itu jadi lebih kebentuk gitu. Itu. Jadi itulah kenapa lingkungan itu sangat penting dari situ dulu tuh. Paham, gila ya. Ibaratnya lu tuh selalu mikir, oke gue masih ada harapan nih gitu kan. Terkadang orang kayak, oke gue udah terlahir di keluarga yang kayak gini, kondisi yang kayak gini, udahlah gak ada harapan gitu. Cuma lu tetap berusaha untuk mencari harapan-harapan itu ya, sekecil apapun itu, sekecil harapan sebuah conversation hangat di project. Betul. Pecah, boy. Jadi pokoknya apapun yang bisa membuat gue jadi lebih baik pasti gue kejar. Iya. Kayak gitu. Karena kan goals gue gede ya, maksudnya nggak sampai selesai di diri gue aja, tapi ada keluarga gue nih yang harus gue bantu, harus gue gue naikin kelasnya segala macam kayak gitu. Nah itu ngomongin soal tadi goals dan motivasi gitu ya. Maksudnya kan lu kan di situ sebenarnya di situasi ya mungkin secara materi belum banyak lah. Cuma maksudnya ada keamanan gitu kan di soal karir gitu maksudnya. Iya. Tapi kok lu bisa di situ kayak udah nih emang lu masih punya apa ya semangat untuk gak bisa nih gue harus tetap S1 itu gara-gara apa? Ya itu karena gue merasa UMR nggak cukup gitu kan. Oh emang udah sadar pada saat itu berarti ya? Iya, UMR nggak cukup gitu. Maksudnya untuk membiayai atau membantu perekonomian keluarga saat itu nggak cukup gitu kan. Mimpi gue banyak pak gitu. Mimpi lu banyak? Iya pada saat Dari itu kecil, ya. Apa-apa? Pada saat itu gue pengen berangkatin orang tua gue umroh. Karena keluarga gue dulu ini pak di apa ya? Bukan direndahkan sih, dia pandang sebelah mata. Iya. Gitu maksudnya. Contoh. Sama warga setempat tuh. Bukan sama warga setempat, sama keluarga sendiri bahkan. Oh gitu? Gitu, jadi sama saudara-saudara gitu. Maksudnya dianggap, lu tau gak sih kalau misalkan ya contoh kalau lagi ada kumpul keluarga, terus ada nyuci piring. Iya. Itu tuh, Paham. Itu? iya. Itu bener tuh? Ngerti. Iya, paham gak? Iya, Itu gambarannya kayak gitu. Ngerti. Iya kalau kata Adriano Colby katanya, lu lihat aja nih di keluarga yang paling banyak waktunya gitu kan ya. Yang kayak kalau misalkan peran itu ya gitu tadi nyuci piring apa segala macam. Itu biasanya di keluarga itu yang paling gak sukses katanya. Iya. Istilahnya. Gitu, jadi ini paling sebelah mata. Jadi gue pengen menaikkan derajat keluarga gue waktu itu. Gue gitu pak. Cing, pecah. Wah, mantap. Jadi kan mantap. gede banget kan, Iya, visionnya tuh jauh gitu. Di situ lu ada sedikit api lah ya, sedikit Ada api, ada dendam. Dendam, woy. Dendam yang menjadi Aaron lu anjing. Tapi maksudnya dari awal yang lu kayak paham nih kalau misalnya UMR nggak akan cukup apa segala macam. Nah itu kayak lu di situ belajar soal finance tuh dari mana? Enggak bos, cuma berhitung sederhana aja bos. Maksudnya ya gaji UMR nih, gue biaya bulanan berapa, gue spending buat kuliah berapa, terus gue bisa ngasih orang tua apa enggak. Itu udah cukup gitu, udah kelihatan. Free cash flow gue segini. Iya, makanya. Berarti ntar EBITDA gue segini gak ada. Nggak ada. Logika aja. Logika aja, logika sederhana aja gitu. Common sense aja kita butuh gitu kan. Berarti yang dibutuhkan mimpi ya kan. Yang kedua lingkungan. Lingkungan. Ya kan? Lingkungan dulu nih ubah dan itu ya jangan ngeremehin lu jangan meremehkan sesuatu walaupun itu terlihat kecil ya. Iya, Betul. Mau itu cuman sebuah conversation di project, ternyata itu bisa pelan-pelan mengubah hidup lu ya. Betul. Karena banyak orang yang memandang sebelah mata mungkin Sebelah kan. mata, Udahlah gue kerja biasa-biasa aja. Terus gini bos, di project tuh kan kita kalau bagus lah kualitas lingkungannya tuh bagus. Jadi setiap
azan tuh ke masjid ya gitu kan. Tapi habis dari masjid kita nongkrong dulu di pelataran masjid. Makanya gue ada foto itu kan. Iya, ada foto itu. Iya itu di masjid itu bos. Cuma ntar tunjukin fotonya ya, tunjukin fotonya nih ya. Nih yang ini. Itu gila sih. Iya jadi Iya, tuh itu gila sih. kita habis sholat zuhur lah ya khususnya. Terus kita spending time, kita ngobrol-ngobrol aja di situ. Apa aja gitu kan. Gue kan sebagai magang, gue pasti bertanya banyak hal lah di situ. Iya. Gimana sih caranya begini, ngelola ini, kerjaan ini biar bagus gimana kayak gitu-gitu. Jadi itu pembicaraan yang produktif ya, bukan kayak gue mau push rank game ini nih gitu. Enggak sih, ngomongin enggak sih. cara bersenang-senang ya. Enggak sih, lebih Bukan kayak hahi itu. lah ya. Gila. Soalnya Soalnya gue belum ada game pusat. belum ada ya. Bener. Cuma gue ngeliat itu ya, gue agak sulit percaya. Gila ya kalau gue ketemu orang ini di jalan. Ini sembari tonjokin foto lo yang ini ya, yang nanti kirim ya. Yang ada foto lo pakai seragam iya. Yang pecundang. Yang pecundang. Jujur aja ya. Gue kalau ketemu orang kayak gitu di jalan, masa sih bisa capai bisnis ratusan miliar? Hoki bos. Gue kayak, gila sih. Gue ngeliat foto itu rada merinding jujur sih. Ngeliat lu yang sekarang ya, gila sih. Kayak sulit percaya lah. Kalau lu tuh dulunya kayak gitu. Jadi dari situ, jadi awal mulanya kerja sambil kuliah apa segala macam. Nggak cukup kan, gaji UMR nggak cukup tuh kuliah. Tapi gue kebelet kaya. Kebelet tuh. Kebelet kaya gitu. Gabung ya. Iya, maksudnya gue sering ikut ya banyak motivasi ngelihat orang yang lebih sukses apa segala macam gitu kan. Kok orang bisa ya, cepet ya kayaknya gitu ya. Gimana sih caranya gitu kan. Gue tuh orangnya dulu malas baca, sangat malas baca gue. Lihat buku aja gue malas baca gitu. Baca Quran juga enggak. Apa? Baca Quran juga enggak. Baca Quran baca sih itu. Baca tapi yang Latin. Gue pernah anjir waktu itu di challenge sama nyokap gue kayak kalau gue ngatamin Quran, gue dibeliin gitar, gue baca Latin anjing. Gue nge-rap anjing, rap god gue anjing. Gue baca Latinnya. Yang penting dapat gitar. Anyway lanjut. Sorry. Itu jadi gimana sih dapetin duit gede tuh gimana caranya gitu kan. Karena kan gue terbiasa setiap bulan ya gaji UMR gitu. Gimana sih gitu. Akhirnya gue baca buku tentang sesuatu yang berkaitan sama uang lah, berkaitan sama rezeki, kesuksesan, gue baca tuh semuanya. Karena terpaksa bos, karena gue pengen tahu, rasa curiosity gue tinggi terhadap gimana sih caranya biar dapet uang gede gitu. Gue baca semuanya. Dan dari situ gue ikutin workshop waktu itu, e-course segala macam, bukunya gue baca segala macam. Nah terus pada satu titik di mana gue kayaknya mesti nyari tambahan kerja deh gitu kan. Ini lagi kuliah nih. Iya, lagi kuliah sama kerja juga. Jadi lu biayain kuliah lu, baca-baca buku. Baca buku. Lu masih berpikir nambahin kerja lagi? Iya, gitu nambahin side hustle kalau kata anak bukan side to side hustle. Saking banyak side hustle-nya. Iya. Iya, tapi gue mikir kan dengan waktu gue yang segitu padatnya, kerja kuliah dari jam 8 sampai jam 5, harus kerja di kantor, terus kemudian malamnya habis maghrib sampai jam 9 malam gue kuliah malam kayak gitu. Kan waktu gue sangat sedikit kan, tight banget. Nah, gue berpikir pekerjaan apa yang tidak menyita waktu banyak, tapi bisa menghasilkan jauh lebih besar daripada ini. Akhirnya waktu itu digital marketing yang berpotensi bisa apa yang gue mau gitu loh. Tapi pas era itu gimana tuh digital marketing? Masih baru banget. Oh sangat mudah sekali. Oh iya. Sangat mudah sekali dulu digital marketing. Karena digital marketing kan based on platform kan. Dan pada awal-awal itu tuh algoritmanya pada ngaco semua. Oh gitu. Pada ngaco semua. Gimana tuh? Di Meta ya, Facebook ya, itu lu bisa ngiklan tapi nggak bayar. Maksudnya ngakal-ngakalin gitu? Iya banyak sekali bugnya waktu itu. Anjir. Sangat mudah dulu. Algoritmanya juga masih gampang banget gitu kan, sederhana banget. Terus kan gini, platform-platform ini kan metodenya adalah bidding kan. Bener. Artinya lu kompetisi kan antara satu sama lain, lu ngebid mana yang paling gede bidding lu, maka iklan lu yang ditayangkan lebih awal atau lebih prime time lah ya. Nah kalau sekarang semakin banyak kompetisinya, artinya biddingnya semakin mahal. Oke. Ya kan, terus juga korelasinya adalah ke biaya iklan, tau semakin mahal. Lah dulu siapa yang aware soal digital marketing? Kompetisinya masih sedikit banget. Jadi iklan tuh murah banget. Murah banget ya. Murah banget dulu. Dan bahkan bisa gratis kalau lu ngebak. Bahkan bisa gratis. Dulu ada voucher-vouchernya juga gitu. Oh, udah kayak Spotify gitu ibaratnya. Voucher Facebook, family. iklan ya gitu. Iya. Jadi lebih murah gitu. Lebih murah. Dan diperjualbelikan sama orang tuh. Oh, dulu ya. Lu beli-beli kayak gitu. Iya. Lu jualin asal-asal laku.
Belum ke situ. Oh belum ke situ, oke. Belum ke situ. Terus. Masih main Twitter waktu itu, digital marketing. Oke. Twitter kan banyak tuh Arif Muhammad, Pocong gitu kan. Oh iya benar. Era itu lah. Era-era Twitter lah, bikin thread atau segala macam. Sampai kan gue bikin thread tuh, ada screenshotnya tuh, yang jualan air Kangen Water itu. Oh iya. Itu kan bikin thread tuh, anjing mana nggak ada yang komen. Iya. Nggak ada yang like aja. Hapus gak ya? Iya. Gue lanjut nggak ya? Thanksin anjir. Nulis udah semangat. Udah kayak dokter gue aja ngejelasin. Nungguin notif. Lu harus scroll refresh gitu. Anjing, iya. Gitu. Jadi zaman Twitter lah waktu itu. Terus dulu tuh ada yang jual beli template BBM tau gak sih lu? BlackBerry. Template BBM. Gimana? Gareskin. Bukan Gareskin bro. Ininya bro apa? Tema BBM. Tema. Iya. BBM tuh. Background. Iya background. Oh, Terus tahu ada gua. icon-iconnya. Iya, benar. Itu dijual beliin dulu gitu. Bisa aja lu screen muncher. Iya, Itu bener. dia. Iya. Screen muncher ya. Bisa aja lu Uber Twitter. Karena Lu dulu jualin belum ada tuh. developernya pak. Iya, Ada yang iya. jualin nih bundling package gitu lah. Iya. Kita dijualin, kita jual. Itu di Twitter. Ya itu dari situ. Dari situ lu mulai menghasilkan uang. Belum. Oh, belum. Belum boncos pak waktu itu kan. Oh, boncos. Nggak ada yang komen soalnya. Tapi sebelum itu gue jualan pulsa waktu di sekolahan pulsa tuh. juga? Iya kelas 3 tuh gue jualan pulsa. Karena gue bertekad umur 17 tahun tuh gue gak minta jajan sama orang tua. Oh, wow. Gitu. Jadi gue jualan pulsa. Oke. Gitu. Pulsa elektrik ya waktu itu ya. Oke, benar. Gitu. Terus udah oke kan dari situ. Setelah ikut Twitter apa segala macam ngerjain itu. Ada komunitas. Komunitas gratis lah waktu itu. Oke. Digital marketing lah, komunitas digital marketing yang gratisan gitu kan. Ya udah gue mulai dari situ aja dulu karena kan gak punya modal bos. Bener. Gak punya modal. Jadi apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Ya udah lakuin aja gitu. Gak usah mikirin ribet-ribet segala macem. Action aja gitu Action ya. aja udah gitu. Maupun yang gratis Iya, gitu bener. sekalipun. Ini- Tetap ada nilainya kok itu. Oke. Gitu. Dari yang gratis itu kan banyak teman-teman baru lagi ya. Lingkungan baru lagi nih buat gua. Para digital marketing entusias. Ya kan? Sehingga gue belajar banyak di situ ke orang-orang yang terjun lebih dulu daripada gua. Gue dapat insight gratis kayak gitu-gitu. Sesederhana lu ramah aja. SKSD aja. SKSD lu. SKSD aja dulu mah Pak. Jilat aja. Jilat tuh. Bang lu keren banget bang. Bagi tipsnya bang ya. Terbang langsung tuh orang. Iya, Pak. Pokoknya jadi nice guy aja bro. Waktu merintis jadi nice guy. Jangan sosokan mengkonfrontasi orang kayak gitu. Karena kan kita masih nol ya, masih nol gitu kan. Bangun aja dulu pondasinya dari situ. Nah dari situ gue kenal orang namanya Dewanta, mungkin ntar nonton ya. Oke. Kredit buat dia karena Dewanta. dari situ dia memperkenalkan gue ke paid traffic namanya. Yaitu tadi yang Facebook Ads, yang iklan berbayar lah kayak gitu. Gue dikasih, nih ada workshop bagus nih bro katanya. Gue gak ngerti workshop apa gitu kan. Ini hal yang baru buat gue gitu. Ada namanya workshop Facebook Ads for ClickBank waktu itu. Itu tuh ClickBank tuh sebuah platform affiliate. Udah dulu banget tuh. Jadi produknya tuh e-book. E-book kesehatan, e-book diet, e-book olahraga apa segala macam lah itu. Nah tugas kita adalah ngiklanin e-book itu. Kalau ada yang beli kita dapat komisi. Iklanin di mana? Di Facebook Ads. Oke. Gitu. Jadi kita cuma insert link aja. Jualan ebook, sokin beli. Iya kayak Itu gitu. intinya. Sesimpel itu. Karena dulu itu worldwide ya. Maksudnya keluar negeri apa segala macam iklannya gitu targetnya. Nah karena dulu iklannya masih murah, bahkan bisa nggak bayar, sehingga banyak orang yang jackpot dari situ. Karena gratis. Berapa sih kan. jackpot apa sih bang? Jackpot maksudnya dapat Berapa? duit gede lah, duit gede. Berapa? Banyak gitu. Sampai berapa tuh? Ada yang 100.000 per bulan, Per bulan? dolar. 100.000 dolar per bulan. Dulu ya 2014. Makanya itu ada workshop itu. Per bulan? Per bulan. Oh, banyak banget dong. Iya, banyak yang jackpot dari situ. Para senior gue tuh banyak yang jackpot dari situ. Gitu. Itu kalau ratusan di juta tuh ya? TV show di US tuh apa 100.000 per bulan itu udah di atas tuh. Babak-babak awal. Iya, bener.
Banyak itu jackpot. Makanya ada workshopnya. Diduitin lagi tuh, dijual nih. Diduitin lagi jual kelas tuh tadi udah dulu ya. Ilmunya. Iya. Ikutlah gua tuh. Harganya 4 juta 2014 tuh. 4 juta tuh. 4 juta. Duit, Gede dong buat duit lo. gua di rekening 4 juta nih. Pilihannya antara bayar kuliah apa ikut workshop nih. Tos-tosan aja nih. Gak mungkin dong bayar kuliah. Masa bayar kuliah? Kuliah kan scam gitu katanya ya. Karena gue mikirnya ya kuliah bisa di ini kali ya ditunda-tunda gitu. Maksudnya bayarnya bisa ini dulu gitu. Iya. Melas-melas aja ke sekre kan. Bu, belum bisa bayar, Bu. Akhirnya gue ikut workshop tuh 4 juta. Oh iya, bener. Iya, udah. Gila. Tos-tosan aja waktu itu. Ah udah, ya sama lah. Gue kan karena masih merintis jadi belajar sama SD aja di situ, di workshop itu. Kenalan bang gitu. Oh lu gitu dulu? Oh Iya, bang, Bos. anjir. Iya bos. Semangat gitu. muda ya. Semangat muda gitu. Jadi keacung aja. Siap. Lo kalau nggak punya duit jangan banyak kaya. Saya ikut workshop kan. Terus gue banyak kenalan tuh hahi segala macam. Gue kenal satu orang yang udah duluan. Dia ikut workshop tapi sebenarnya dia udah ngelakuin itu aktivitas itu. Ranker palsu dia. Bank dia udah jalan duluan dan dia dapet Iya udah jackpot jalan, waktu itu. udah jago, Ya. cuma dia ikut-ikut lagi nih. Ikut lagi workshop. Ibarat Sung Jinwo nih ya. Nah, gue ketemu orang itu pak. Gue ketemu orang Sung itu. Jinwo tuh. Iya. Ranker palsu nih. Ranker palsu. Gitu. Akunya E gitu, padahal dia udah S, ranker S gitu. Iya, bahkan dari situ dia beli mobil, beli apa gitu. Ingat banget gue. Jadi waktu itu kan udah nih selesai workshop, gue nggak tahu sebetulnya dia itu siapa. Tapi gue kenalan aja gitu. Oke. Gue nggak tahu backgroundnya dia gimana segala macam. Nah gue taunya ketika selepas sudah workshop selesai, kan ada di grup kan, kita dibuatin grup. Terus, wih, mas ini dapat penghasilan sekian dari Clickbank, ya kan, kayak gitu. Gue penasaran siapa ya? Oh ini mah yang gue kenalan kemarin. Gue kontak tuh, gue chat kan di Facebook waktu itu. Mas boleh ini gak? Pertama salam kenal segala macam. Masih inget gak kemarin kita ngobrol di workshop segala macam. Terus mas boleh ketemu gak gitu kan? Boleh ketemu gak gitu kan? Gue pengen belajar dong. Lu gimana caranya bisa seperti itu? Apa aja sih yang dilakuin? Gue kok boncos terus ya? Gue bilang gitu kan. Mungkin karena kasihan kali ya. Ya udah kesini aja ke Bogor waktu itu. Ke Bogor tuh lu. Ke Bogor. Panggilan tuh. Iya. Ngadep langsung lu. Gue gak punya kendaraan pak. Gue langsung jalan pak. Jalan Naik kereta. Oh gitu jalan Kereta lu. bos. Baru pengen nanya gue pace berapa lu. Pokoknya gak usah mikirin, oh gue naik apa ya, udah ada kereta. Terus dia tuh rumahnya agak jauh pak. Jadi dari kereta itu harus naik angkot. Gitu. Naik angkot gue akhirnya ketemu. Gila. Tuh. Dapat lu. Dapet. Ilmu dapat apa lu di situ? Banyak hal. Dia buka-bukaan banget sampai gue dikasih suatu file gitu isinya tentang cara dia, terus targetingnya apa segala macam pun dikasih semua sama Wah dia. formulanya nih, resep Formulanya, rahasia ibarat resep yang plankton cari yang tuh dia ini. lakukan, iya. Iya. Udah dikasih itu, gue dikasih makan gratis dan segala macam. Itu tuh yang membekas di gue pak. Itu membekas gitu. Membekas itu orang yang menolong gue gitu. Anjir. Oh pada saat itu makanannya gitu. Kepo banget lu. Makanan Sunda. Makanan Sunda. Jadi pulang dari Bogor mendapat formula dan Iya. Makanan Sunda. Kenyang kan luar biasa kan orang yang mencari apa jawaban gitu kan. Terus di treat seperti itu gitu kan dikasih dikasih ilmu, dikasih makan gitu kan. Siapa yang expect gitu. Orangnya ramah gitu kan. Sehingga itu menjadi apa ya panutan gue gitu. Panutan. Gue kalau ketemu orang yang susah gue pasti akan bantu. Gila, Bantu gua dong. Iya dibantu berarti kita Gua dong. nyesel gue kayaknya bilang gitu. Banyak yang susah nih kan. Ntar banyak yang dia Abis minjem ini duit banyak lagi. yang lu bener. ilmu dan makanan Sunda nih abis ini. Oke. Nah berarti gini ya. Itu lu ketemu berapa lama? Apa tuh? Berapa jam? Dari siang sampai sore mungkin 3 jam lah. 3 Ibaratnya jam. tuh mungkin 3 jam biasa itu mungkin orang bisa ngeliat tuh cuma 3 jam biasa berlalu ya. Padahal Betul. itu mungkin 3 jam yang benar-benar bisa mengubah hidup lu. Ya. Itu dia, itu stepping stone gue kayaknya. Jadi daripada bayar kuliah, ya kan? Enggak. Ya, tapi waktu itu taruhannya kayak gitu kan. Betul, taruhannya kayak kadang gitu. memang ada taruhan-taruhan gila yang kita buat dan mungkin kita juga nggak tahu ini bakal jadi hasil gimana. Betul. Tapi sebenarnya itu balik ke kita lagi. Kita pengen maksimalin Betul. apa yang udah kita taruhin apa enggak. Betul. Kan lu bisa aja kayak oh ya udah gue workshop kayaknya biasa aja deh. Iya. Udahlah gue belajar. Atau lu pakai mental nggak mau rugi. Gue gak merugi. Pokoknya apapun yang terjadi gue harus dapat sesuatu. Harus dapat sesuatu. Sampai titik gitu. darah penghabisan lu Betul. baru menyerah gitu ya. Betul. Harus dapat sesuatu gitu. Jadi ketemu 2 orang itu, yang pertama Dewanta, yang kedua itu namanya Aditya Rahman. Dia tuh yang mungkin gue ketemu orang itu
ketemu orang yang tepat ya. Oke. Sehingga dari wasilah atau perantara dua orang itu bisa mengubah gua sampai sekarang Bener. dan menjadikan gua sampai sekarang kayak gitu. Bener. Gitu. Gue setuju sih, karena waktu dulu gue pertama kali start Verena Partnership, mungkin banyak orang, apalagi kalau orang di market gitu ya, kayaknya dalam tanda kutip invest pakai leverage duit orang itu susah, itu sangat tidak direkomendasikan. Iya. Karena kayak biasanya lu harus pengalaman 10 tahun, 20 tahun dulu baru lu buka begituan gitu. Iya. Cuma waktu itu gue dalam tanda kutip termasuk pemula dan gue start itu dan caranya persis kayak lu Pak. Gue ikut workshop, gue ketemu orang yang sekiranya keren, gue ajak ngopi. Iya kan? Betul, Persis betul. kayak gitu. Betul. Dan ketika gue lulus gue langsung start dan sekarang ya alhamdulillahnya gue bisa hidup dengan Verena Partnership dan gue bisa menghidupi keluarga gue juga dari situ. Betul. Kalau gue nggak ikut itu workshop, kalau gue nggak ngobrol sama tuh orang 30 menit, nggak bakal sih. Iya, kayak gitu persis. Gila sih, Makanya dari situ menurut gua adalah cara tercepat untuk merubah hidup selain lingkungan adalah ikut workshop. Ikut workshop. Ikut workshop karena di dalam workshop itu kita ketemu orang-orang baru yang nggak kita kenal siapa dia, tapi punya pencapaian yang luar biasa kan kita nggak tahu gitu, siapa yang tahu who knows gitu. Yes. Dan gue yakin semakin mahal workshopnya itu sebagai sistem filter gitu loh. Karena nggak sembarangan orang bisa spending uang, misalkan katakanlah harga workshop 50 juta. Orang yang seperti apa yang mau spending 50 juta? Pasti kan dia something gitu kan. Beda sama dengan workshop yang cuma 300 ribu. Beda gitu karakter orang yang, karena ada filter itu. Nah, maksud gue untuk investasi leher ke atas lu harusnya nggak usah mikir sih gitu. Apalagi workshop semalapa kayak gitu-gitu nggak usah mikir. Terus workshop paling mahal gue tuh 100 juta. Wih serius lu? Apaan 100 tuh? juta. Ya nggak usah bilang apaan, cuman tapi apa isinya? Gitu. Isinya. Atau lu ketemu siapa? Atau lu dapet apa? Ya, gue mungkin secara teori gue mungkin tahu gitu ya. Oh gitu. Ya mungkin tahu lah teorinya, mekanisme dia ngajar apa segala macam gue tahu. Tapi yang gue dapat lebih dari itu adalah yang lebih worth it daripada 100 juta adalah circle-nya. Circle-nya malah. Orang-orangnya. Iya. Orang-orang yang mau spending 100 juta tuh siapa sih? Orang seperti apa orang yang mau spending 100 juta? Kan gak mungkin orang penghasilan 10 juta per bulan dia spending 100 juta buat cuma workshop doang gitu loh. Bener. Gitu. Makanya semakin mahal workshopnya, gue meyakini kualitas orang-orangnya semakin gila sih. Semakin gila. Jadi lu masih jadi Harvey yang dulu? Gue Harus masih kenalan belajar. sama semua orang? Masih belajar gue. Gue sampai workshop tuh setiap tahun gue harus ada workshop. Tiga kali setahun lah. 3 kali setahun. Contohnya di Value Academy ya. Gokil. Halus. Bocor halus politik. Makanya teman-teman kalau ikut Revalue mungkin masukan juga ya. Ini gak di brief ya? Harus diadain yang versi offline sih. Oke. Karena tuh kita lakukan. merubah hidup seseorang tuh bisa berawal dari situ. Benar. Gitu. Kalau online kan kita susah Pak ketemunya. SKSD-nya kan susah gitu kan. Masa tiba-tiba chat gitu kan. Yes. Aneh banget itu. Oke. Offline. Berarti setelah lu ikut workshop dan lu udah mulai menjalankan side hustle lu waktu itu di Clickbank, ya kan, lu bisa bayar kuliah lu. Bisa. Jadi waktu itu Bisa banget. berapa tuh duit lu tuh setelah lu berhasil menerapkan formula side hustle tadi? 2014 kan baru ikut workshop tuh ya, ikut workshop Clickbank. Itu kan Februari, gue inget banget. Karena ada gue selalu dokumentasikan. Anjir. Journey gue tuh gue dokumentasi. Februari, terus coba, akhirnya baru menghasilkan tuh kayaknya bulan Desember deh. Oh. Bulan Desember gitu. Nah, Desember kan belajar praktek kayak gitu-gitu. Desember tuh mulai ngasilin, tapi bukan dari Clickbank waktu itu, tapi dari jadi dropshipper. I see. Gitu, jualan produk dari supplier, terus kita cuma ngiklanin ke konsumen kayak gitu. Seperti itu. Jadi waktu itu jualan skincare waktu itu. Skincare. Ya, tapi gue nggak stok barang gitu, cuma ngiklanin. Kalau ada penjualan, gue kasih supplier buat ngirim barang ke mereka. Di situ lalu terpapar dunia skincare untuk pertama kali. Iya, pertama kalinya di situ. Kenal skincare Iya, gitu. jadi bunda-bunda gue. Karena gue harus ngelayanin bunda-bunda. Pura-pura kan. jadi bunda lu ya? Iya, gue Nama lu pura-pura siapa? jadi bunda, Monik. terus juga avatarnya gue ganti jadi foto orang gitu, gue gak ngerti. Harus cewek ya? Harus cewek kan gitu. Masa cowok kan gak Iya, aneh iya, banget iya, ya. Jangan. Iya, benar. Di situ dapat duit berapa Pak? Berarti Pak? Enggak gede waktu itu, masih jutaan lah. Jutaan. 10 jutaan lah. Tapi cukup buat kuliah. Cukup banget kan dari yang penghasilan gue MR waktu itu. Oh iya. Cukup banget lah 10 juta tuh. Jadi lu udah earning 10 juta pas lagi mahasiswa ya? Iya udah. Per bulan gitu? Udah. Wih, hebat 10 juta gitu.
Dan itu nggak gue foya-foya gitu kan beli apa enggak. Tapi gue ikut workshop lagi. Lu reinvest terus ke diri lu ya. Leher kepala. Ibaratnya manusia tuh kayak bisnis ya. Iya. Iya kan? Kayak lu punya income berapa, itu revenue ya kan. Yep. Dikurangin sama cost ya, yaitu kayak bayar kosan, bayar biaya hidup lah ya. Biaya hidup, biaya makan. Lalu jadi net profit itu ibaratnya duit yang tersisa. Nah, dari net profit itu lu mau bagi jadi dividen alias lu nikmatin sendiri atau lu mau puter lagi. Iya. Reinvest lagi kan. Lu invest lagi jadi capital expenditure ya. Betul. Misalnya, entah itu lu buat workshop atau apa, lu invest buat gedein revenue lu lagi. Betul. Buat gedein income lu lagi. Earnings power. Bener, iya kan. Otak lu gitu. Jadi sebenarnya manusia tuh kayak bisnis gitu ya. Dan sebenarnya Bos Harvey ini sudah menjadikan dirinya sebagai bisnis sejak belia. Wih, gue robot pak, gue AI. Keren. Pengen tahu bagaimana bisnisnya sekarang? Simak video selanjutnya. Close the window.